pagi hari yang mulia ini, gema takbir memecah keinginan pagi 10 Zulhijjah 1441 Hijriah. Hari ini kita menyambut Idul Kurban dengan membesarkan dan mengagungkan Allah serta memujinya. Semua itu kita ucapkan sebagai tanda kelemahan kita dalam berhadapan dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga sebagai pernyataan kesyukuran atas segala nikmat dan karunia Allah. Kesadaran ini merupakan hikmah yang diperoleh dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita diliputi rasa bahagia dan gembira, dan pada wajah kita telah memancarkan sinar kebahagiaan karena dapat berkumpul dengan sanak, keluarga dan handai taulan. Hari ini hati kita dipenuhi kasih sayang, jauh dari kebencian, jauh dari dendam, kesumat dan pikiran-pikiran kotor. Sungguh sejuk dan sangat nyaman perasaan kita semua dalam suasana hari ini. Hari ini kita menyambut Hari Raya Idul Adha, hari terbesar dalam Islam. Hari ini kita meraih kemenangan, yaitu menangnya iman dari kekafiran, menangnya akal atas nafsu, menangnya kebenaran atas kebatilan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang mulia ini, perkenankanlah saya menyampaikan khutbah yang berjudul Keteladanan Nabi Ibrahim dalam mendidik anak. Di dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam, sepanjang sejarah, Nabi Ibrahim telah berkali-kali menjalani ujian keteguhan iman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana ketika ia harus dihadapkan dengan ayahnya sendiri yang tidak sama dengan akidah yang dia milikinya pada saat itu. Yang kedua, di mana dia diuji dan diuji. Di masa tuanya pun ia masih mengadakan tangan bermohon kepada Allah agar Allah memberikan kepadanya anak yang soleh. Setelah anak yang soleh itu lahir, Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji keimanan dan ketakwaan Nabi Ibrahim. Dengan cara apa? Agar dia meninggalkan anak dan istrinya, Ismail alaihissalam, dengan Siti Hajar alaihissalam istrinya, di tengah padang yang tandus, Bibakkata Mubarakah, yang dahulu adalah namanya itu, saat ini berubah menjadi Makkatul Mukarramah. Di tengah padang yang tandus, kering kerontan, tak ada kehidupan, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim agar meninggalkan anak yang baru dia dapatkan. Anak yang lama dia nanti, dia tunggu, masih merah kulitnya, yang masih harus digendong oleh ayahnya, dimanjakan oleh ayahnya. Tapi apalah daya, ini ujian keimanan dan ketakwaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim. Akhirnya dia meninggalkan anak dan istrinya di tengah padang yang kering kerontang itu. Dari situlah, ketika Siti Hajar, seorang istri yang begitu sabar, dengan ketakwaannya pula kepada Allah, akhirnya dia merelakan suaminya untuk berangkat menuju kepada jalan Allah, menuju kepada tempat yang telah ditujunya, yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah ketika Nabi Ibrahim berkata, "Ya Allah, apa yang hendak aku akan lakukan kepada anak istriku yang aku telah tinggalkan di tengah padang yang tandus?" Dalam kitab Sirul Asrar dijelaskan seperti demikian. Maka Allah pun menyampaikan, "Wahai Ibrahim, pukulkan tongkatmu di tengah batu itu." Maka ketika batu yang besar dipukulkan itu, terbelahlah batu itu. Nampaklah seekor ulat yang lahir, yang keluar dari batu. Yang keluar dari batu. Batu yang tak ada makanan di dalamnya. Batu yang mungkin dalam logika kita takkan pernah ada satu ulat pun yang akan hidup di tengah batu. Tapi itulah Allah yang mengatur rezeki. Hal yang sulit pun, hal yang tak bisa pun, hal yang mustahil pun, Allah akan jamin segala apa yang ada di muka bumi ini baik kepada makhluknya itu sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka ditinggallah anak istrinya di tengah padang yang tandus, yang kering kerontang. Dari situlah terjadi antara Safa dan Marwah, yang mana sa'i berlari kecil antara Safa dan Marwah. Ketika Ismail kecil pun menangis, Siti Hajar alaihissalam terketuh hatinya, tak sanggup melihat bayinya.
anak mungilnya, anak kecilnya, anak kesayangan, yang lama dinanti-nanti, yang lama diminta-minta. Maka berlarilah dia dari Safa ke Marwah, Marwah ke Safa, Safa ke Marwah. Akhirnya hal tersebut tadi yang dilaksanakan ketika kita berumrah dan berhaji. Tiba saatnya, falamma balaga ma'us sa'ya, qala ya bunayya. Tiba saatnya ketika Ismail pun telah dewasa, sanggup untuk membantu orang tuanya. Maka datanglah Ibrahim dari tempat tugasnya. Lalu dia berkata kepada anaknya, bayangkan bagaimana sakitnya hati orang tua, ayah yang telah lama meninggalkan kita. Tiba-tiba dia datang dengan kalimat, ya bunayya, inni ara fil manam, anni azbauka fanzur maza tara. Lalu dia berkata kepada anaknya, wahai anakku, aku melihat dalam mimpiku menyembelihmu. Bagaimana keputusanmu, wahai anak? Mungkin kita seorang anak tak rela, tak ikhlas. Ayah ini baru datang, tak pernah memperhatikan saya, tak pernah memperhatikan ibu saya. Tapi anak ini anak soleh yang dipersiapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahir dari rahim yang suci. Begitupun Siti Hajar alaihissalam yang rela dan pasrah ikhlas. Apa kata daripada sang anak? Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajaduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, jika itu perintah Allah, maka laksanakan. Insyaallah engkau akan menemukanku bersama orang-orang yang sabar. Berangkat ke bukit, yang mana ditempatkan disitulah dari segala kurban yang ada. Di tempat kita berhaji. Pada hari ini, saudara kita yang mungkin tidak sempat berhaji dari tanah negara Republik Indonesia kita ini, tidak ada masalah. Yang jelasnya kita akan merasakan haji itu dalam kesempurnaan ketika kita ikhlas dalam berkurban. InsyaAllah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Akhirnya ia mengumpulkan beberapa biji batu. 7 biji batu ia kumpulkan, dia lemparkan kiri dan kanan untuk mengusir daripadanya. Ini dijelaskan dalam tafsir Jalalain yang dikarang oleh 2 ulama yang bernama Jalaluddin As-Suyuti dengan Jalaluddin Al-Mahalli. Dalam ritual itu pula lah sehingga muncullah lempar jumrah, di mana kita melempar jumlah wula, wusta, akabah. Dari sinilah hingga akhirnya kita melihat bagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim. Begitu cinta kepada anaknya, lama dinanti, lama diminta kepada Allah. Akhirnya lahir, dia tinggalkan lagi. Begitu dia datang, dia meminta agar menyembelih anaknya sendiri. Orang yang paling dia cintai dalam hidupnya. Inilah suatu pelajaran yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim kepada kita. Apapun yang kita cintai di muka bumi ini, apapun yang kita sayangi di muka bumi ini, jikalau kurban kita hari ini jauh lebih besar dari apa yang kita sayangi, maka insya Allah haji yang mabrur akan kita temukan. Meskipun tak sempat lagi kita akan menginjakkan kaki di tanah suci yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Inilah sepatah kisah yang mana telah mengajarkan kita bahwa pengorbananlah kepada Allah yang paling penting agar mengukur ketakwaan dan keimanan kita di dalam hati yang sebesar-besarnya. Fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah, dirikanlah salat dan kerjakanlah yang namanya kurban. Berkurbanlah. Semoga kurban yang kita lakukan tahun ini Allah menjauhkan dari malapetaka, wabah, bahaya, mengangkat penyakit-penyakit kita, memanjangkan umur kita, memudahkan rezeki kita, dan Allah menjadikan anak-anak yang soleh dan soleha lahir dari rahim kita. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Dari sinilah sosok Ismail yang begitu sabar dan tabah. Ia tahu ini perintah dari Allah. Ia tahu ini perintah dari orang tuanya. Bukankah Allah menyampaikan dalam Al-Quran, wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, yang mana Allah melarang kita menyekutukan selain daripada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Allah menempatkan orang tua kita di tempat yang kedua setelah Allah. Itu menandakan seberapa buruk orang tuamu, dia tetap orang tuamu. Seberapa buruk dia, seberapa salah fahamnya dia dalam kehidupan ini, dia adalah orang yang telah melahirkan dan membesarkan kita. Ayah, orang yang paling hebat, semangat berjuangnya yang sangat luar biasa.
Tak pernahkah kau lihat ayahmu di bawah terik panas matahari, terbakar kulitnya di tengah padang yang kering kerontang? Pernahkah kalian melihat keringatnya yang bercampur darah? Terkadang ia hujan kehujanan terbungkus dalam keringinan. Ia malu pulang dalam keadaan kosong, tak membawa bekal untuk anak-anaknya. Itu bapamu, ibu, orang yang paling hebat di saat kalian hianati, yang paling kuat di saat kalian bohongi, orang yang senantiasa kalian caci maki, kalian bentak, kalian hina di hadapan teman-temanmu. Karena orang tuamu kuno, kolot, tak tahu baca huruf. Bukankah dia berjuang untuk kita semua? Bukankah dia telah memperjuangkan segalanya untuk anak-anaknya? Demi Allah, orang yang rela sengsara demi kebahagiaan anak-anaknya adalah dia. Orang yang paling kuat kalian marahi itu ibumu. Kau bentak dia, kau caci maki dia, kau keraskan suara di hadapannya, engkau banting pintu di hadapan ibumu, kau balikkan meja, kau lemparkan dia kursi, kau lemparkan kaca di hadapannya. Orang yang paling kuat menahan air matanya itu adalah ibu. Demi Allah, kenapa ibumu tak mau menangis di hadapan anak-anaknya? Karena dia tidak mau anak-anaknya durhaka diakibatkan air mata ibunya. Tapi pantaskah seorang anak yang berteriak kasar, berkata kasar, berteriak kencang di hadapan orang tuanya saat ini? Ayah ibu yang lama mungkin kita tinggalkan dari sisi kita. Kita jauh darinya. Padahal di saat kita kecil dulu, di saat kita sakit, di saat kita terbaring lemah, tak berdaya, orang yang paling banyak memanjakan anak-anaknya itu adalah dia. Dari pagi sampai pagi dia tinggalkan pekerjaannya di luar sana. Dia temani anak-anaknya, dia manjakan anak-anaknya. Dia tidak tahu lagi bagaimana harus caranya untuk berkurban demi anak-anaknya. Malam gelap gulita kalian menangis karena sakit. Dia akan keluar malam, menerobos tengah malam, gelapnya malam yang menakutkan. Dia tidak takut dengan malam, meskipun hujan keras yang turun hari itu. Demi Allah, dia tidak takut dengan hujan, meskipun dia datang kembali ke rumah dengan dalam keadaan basah kuyup. Yang dia takuti anaknya menangis karena kesakitan. Tapi di saat mereka lah yang sakit, pernahkah diri ini berkorban untuk mereka? Inilah pertanyaan besar yang terus akan menggambarkan di hati kita. Pernahkah banyak waktu di sampingnya untuk mendengarkan segala keluh kesah dan curhatnya? Pernahkah kita berlama-lama di sampingnya menemani ayah ibu kita yang sedang sakit? Terkadang dia menangis bukan karena sakit yang dia derita. Ayah ibu kita menangis karena dia rindu. Andaikan kita faham, setiap hari dia duduk di depan rumah, dia menunggu anak-anaknya pulang. Setiap hari ketika dia mendengarkan gema takbir yang mewarnai langit-langit bumi ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setiap hari hatinya rindu. Mana anak-anakku yang setiap hari ketika hari itu datang? Ia berlari dari masjid menuju rumah mencium tangan ayah dan ibunya. Kini tak ada lagi ayah. Kini tak ada lagi ibu yang senantiasa kita hianati. Tak ada lagi ayah yang senantiasa kita lawan perintahnya. Orang yang paling kuat, dia siap hidup dan mati hanya untuk mempertahankan anak-anaknya. Meskipun anak-anaknya pun salah. Tapi apa yang kita persembahkan bagi mereka? Kita terlalu lama berjauh-jauhan dengan dirinya. Tak pernah memberikan kabar. Tahu kenapa di saat dia sakit tak pernah menelpon kepada anak-anaknya. Karena dia tidak mau merepotkan anak-anaknya yang di luar sana. Dia tidak mau merepotkan anak-anaknya yang sudah punya pekerjaan. Dia tidak mau merepotkan anak-anaknya yang sudah berkeluarga, yang sudah punya anak, yang sudah punya istri, yang sudah punya suami. Dia lebih siap untuk tidak berbahagia di atas kebahagiaan anak-anak mereka. Ketika kita pulang balik ke rumah, di saat kita masuk ke dalam rumahnya, ia pun berkata, "Nak, makanlah sejenak." Di saat itu dia siapkan makanan hanya untuk dirinya, karena hanya itulah yang cukup pada saat itu. Tapi dia mempersembahkan kepada anak-anaknya, "Makanlah, Nak. Ayah sudah kenyang, ibu sudah kenyang." Padahal dia dalam keadaan lapar, tak bisa lagi makan. Karena kitalah yang datang untuk memakan makanan yang telah dia siapkan. Dia siap menderita demi kebahagiaan anak-anaknya.
Tapi apa yang kita bisa berikan kepada mereka? Nanti kita akan datang dalam keadaan menangis dan menyesal. Di saat kau peluk tubuh ayah ibumu yang terbaring kaku tak bernyawa. Di saat kau cium keningnya sudah tertutup kain kafan. Di saat itulah kita banyak berbicara. Ibu, ayah, maafkan anakmu ini yang telah lama jauh darimu. Maafkan anakmu ini yang tidak sempat lagi mendengarkan segala keluh kesahmu. Di mana di saat mereka masih ada. Apalagi saat ini kita melihat begitu banyak kalimat-kalimat kasar yang keluar dari anak-anak kita sendiri. Padahal Allah melarang kita jangankan berkata kasar. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Janganlah kalian berkata-kata Janganlah kalian berkata-kata yang tidak baik yang bisa menyakiti hati mereka berdua. Wa qul lahuma qaulan karima. Saat ini berbahagialah yang masih memiliki kedua orang tua. Pandang mata mereka. Tahu kenapa ayah ibu kita menangis di saat melihat mata anak-anaknya? Karena dia rindu dan rindu. Cuma kita terlalu bodoh untuk memahami perasaan ayah ibu kita. Coba lihat tangannya. Tangan itulah yang selalu memasakkan anaknya makanan kesukaannya setiap hari. Setiap pagi dia membuatkan kalian nasi goreng kesukaanmu. Setiap pagi dia membuatkan telur dadar, telur mata sapi untuk kalian. Dia antar kalian berangkat menuju sekolahmu. Setiap hari dia mengintip di jendela kecil sekolahmu. Menanti sampai kalian pulang dan untuk diantar kembali ke rumah. Setiap saat dia bermohon kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah anakku yang anak berbakti nantinya kepada kami. Ya Rabbi, apalah daya. Terkadang kita adalah manusia. Al-insanu mahallul hatai wan nisyan. Makhluk yang sering salah dan lupa. Lihat mata mereka. Genggam tangan mereka. Tangan itulah yang kuat di saat memperjuangkan kalian semua. Saat ini tangan itu tak halus lagi. Tangan itu mulai keriput dan menua. Pandang matanya. Saat ini tak bersinar lagi. Dia redup bagaikan ingin buta. Pandang rambutnya satu persatu telah memutih. Lihat postur tubuhnya yang kini sudah mulai lemah dan sakit-sakitan. Mereka tidak abadi di sampingmu. Pergunakan waktumu yang tersisa itu untuk kedua orang tuamu. Dari sinilah kita bisa memahami bahwasanya ridha Allah fi ridhal walidain wa sukhtullahi fi sukhtul walidain. Karena ridha Allah tergantung kepada ridha kedua orang tua kita. Seberapa buruk orang tuamu. Nabi Ibrahim alaihissalam, ayah angkatnya, Azar, seorang penyembah berhala. Tapi Ibrahim tak pernah berteriak di hadapan ayahnya, "Bapak musyrik, bapak kafir, neraka bapak ibu." Tidak. Karena Islam mengajarkan kita akhlak budi pekerti yang baik. Dari sinilah, berbaktilah kepadanya. Seburuk apapun dia, sejahat apapun dia padamu. Ikatan itu tak pernah lepas sebagai anak dan orang tua. Dari sinilah keikhlasan yang perlu kita lepaskan hari ini. Agar daripada kurban yang kita lakukan hari ini, Allah senantiasa menilainya, menilai ibadah di sisinya. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dalam kehidupan. Sebagai kesimpulan, selagi masih ada waktu bersama dengan mereka, bahagiakan. Tiada hal yang paling indah dalam kehidupan kecuali membahagiakan mereka berdua. Karena Allah dengan dirinya tak ada tirai pembasas di saat dia berdoa kepada Allah.